Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 25 jenis perkutut pembawa keberuntungan atau katurangan beserta ciri matinya atau beserta mitosnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen video di bawah ini, share, aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan video selanjutnya. Semoga saja bermanfaat ulasan-ulasan dari saya, tip-tip dari saya. Burung perkutut merupakan salah satu burung yang banyak digemari masyarakat untuk dipelihara, untuk buat kelangenan. Namun tahukah Anda bahwa burung perkutut memiliki banyak mitos yang mengatakan bahwa burung ini bisa membawa keberuntungan? Jenis-jenis dan seperti apa perkutut yang membawa keberuntungan tersebut, inilah beberapa jenis maupun 25 jenis perkutut membawa keberuntungan beserta ciri dan mitosnya. 1. Perkutut Songgoratu. Kedua, perkutut lurah. Ketiga, perkutut putih. Keempat, perkutut hitam atau kol buntet atau cemani. Kelima, perkutut Serima Ngempel. Keenam, perkutut Wisnu Wicitro. Ketujuh, perkutut Wisnu Mangenu. Ke-8, perkutut Susuma Wicitro. Ke-9, perkutut Pendowo Mijil. Ke-10, perkutut Purnomo Sidi. Ke-11, perkutut Mercujiwo. Ke-12, Mustikaning Mano. Ke-13, perkutut Gedong Minep. Ke-14, perkutut Gedong Mengo. Ke-15, perkutut Wisnu Murti. Ke-16, perkutut Udan Mas. Ke-17, perkutut Widahsana Gasta Gasti. Ke-18, perkutut Muncis. Ke-19, perkutut Gendowo Sabdo. Ke-20, perkutut Rupa Cahyo. Ke-21, perkutut Condro Sabdo. Ke-22, perkutut Mistikanya. Ke-23, perkutut Songgo Buwono. Ke-24, perkutut Kusuma Wicitro. Ke-25, perkutut Mercuci dan perkutut Satrio Pinayungan. Perkutut Songgoratu. Perkutut ini memiliki ciri khas ada jambul di kepalanya seperti mahkota yang berwarna putih. Sifatnya juga seperti kalangan ningrat yang tidak suka berkeliaran. Kesehariannya selalu berada di tempat yang seperti yang sepi, di dalam gua atau di area pekuburan. Konon perkutut ini kuat menahan lapar dan haus sampai beberapa hari. Tidurnya selalu di tempat yang paling tinggi dari perkututan lainnya. Perkutut Songgoratu memiliki aura kewibawaan yang sangat besar sehingga tidak ada perkutut lain yang berada di dekatnya, maka tidak akan berani bersuara. Ciri-ciri fisik lainnya adalah kaki dan paruhnya berwarna hitam serta bulunya juga berwarna agak kehitam-hitaman atau hitam. Perkutut yang memiliki joni besar biasanya jarang berbunyi atau manggung dan suaranya juga kecil, seperti halnya perkutut Songgoratu ini. Perkutut Songgoratu memiliki kekuatan untuk melancarkan rezeki dan juga memberikan kewibawaan bagi pemiliknya. Kedua, perkutut lurah. Ciri-ciri perkutut lurah, corak bulu di tubuhnya sepintas mirip seperti ular, di mana keduanya memiliki lurik yang hampir sama. Perkutut lurah memiliki bulu dada dengan warna lebih terang, keputih-putihan, seperti warna lurik ular. Perkutut lurah tinggal di dalam hutan yang jauh dari pemukiman, dan selama hidupnya perkutut lurah ini tidak pernah turun dari tanah. Makanya selalu disuapi atau disediakan oleh perkutut lainnya yang menjadi bawahannya. Biasanya perkutut lurah hanya bisa dipelihara oleh seorang pemimpin atau pejabat yang memiliki kedudukan tinggi dan memiliki kewibawaan atau anak buah yang banyak. Karena perkutut lurah memiliki yoni untuk kewibawaan yang luar biasa besar. Selain itu juga dapat mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi pemiliknya. Ketiga, perkutut putih. Perkutut putih ini merupakan primadona di kalangan para penggemar. Para penggemar perkutut, katurangan maupun perkutut lokal maupun perkutut beryoni. Sebab selain sangat langka, perkutut putih juga diyakini bisa mendatangkan kekayaan bagi pemiliknya. Semua itu tergantung keyakinan masing-masing atau sugesti masing-masing. Yang lebih utama, janganlah syirik untuk seperti itu.
Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua ini di dunia, entah itu tumbuhan, hewan maupun manusia. Ciri-ciri perkutut putih katuranggan yaitu seluruh bulu tubuhnya berwarna putih bersih, matanya merah, paruh berwarna abu-abu kemerahan, kaki merah bergaris-garis hitam, dan kuku-kukunya berwarna putih. Pada zaman dulu perkutut ini biasanya hanya dimiliki oleh para raja atau pemimpin. Perkutut putih lokal juga diyakini dari hasil perkawinan inbreed, yaitu perkawinan yang terjadi antara saudara sekandung yang berlangsung selama beberapa generasi secara alami sekitar 5-10 tahun lamanya. Jadi perkutut putih belum tentu menghasilkan anakan yang berwarna putih juga. Tapi perkutut biasa yang memiliki gen atau terah dari perkutut putih memiliki kemungkinan untuk menghasilkan keturunan dengan warna putih. Konon karena begitu kuatnya joni yang bersemayam pada burung perkutut putih sebelum dimiliki atau dipelihara oleh seorang, maka perkutut putih akan datang lewat mimpi terlebih dahulu dengan wujud orang yang sudah tua, berpakaian serba putih, berambut putih dan berjenggot putih. Itulah cerita-cerita zaman dahulu atau legenda zaman dahulu. Tapi hati-hati, jangan pernah terkecoh jika ada perkutut yang dijual di pasar burung atau di peternakan burung. Perkutut, karena perkutut putih tersebut adalah perkutut biasa hasil kawin silang yang dilakukan para breeder. Perkutut yang tentunya tidak memiliki joni atau kodam atau kekuatan gaib apapun, itu pun dari hasil ternakan kalangan peternak ataupun pembreeding. Perkutut putih yang memiliki joni adalah perkutut putih lokal liar yang hidup di hutan secara alami dan bukan merupakan hasil rekayasa genetika. Itulah perkutut putih. Keempat, perkutut hitam atau kol buntet atau cemani. Ciri-cirinya seluruh bulu tubuhnya berwarna hitam dan dianggap sebagai rajanya perkutut. Dan konon jika dipelihara maka akan mendatangkan keberuntungan bagi pemiliknya. Kelima, perkutut serima ngempel. Ciri-cirinya perkutut ini memiliki jari pada kedua kakinya yang berwarna putih, atau ibu jari kakinya putih atau ada dua kuku jari yang berwarna putih. Perkutut ini sangat baik dipelihara oleh para petani dan menurut kepercayaan orang yang memiliki perkutut ini keluarganya akan selalu sehat dan apa yang menjadi cita-citanya akan tercapai. Perkutut Wisnu Citro yang keenam ini, ciri-cirinya perkutut ini memiliki paruh dan kaki yang berwarna kehitaman. Menurut kepercayaan orang yang memelihara perkutut ini akan selalu terjaga keselamatannya. Bahkan perkutut ini memiliki kekuatan besar untuk menangkal ilmu santet. Wisnu Mangenu ketujuh adalah itu. Ciri-cirinya perkutut ini memiliki kulit pada seluruh tubuhnya yang berwarna hitam. Menurut kepercayaan orang yang memiliki perkutut ini adalah memiliki banyak rezeki dan dalam kehidupannya. Kedelapan, Kusuma Wicitro. Ciri-cirinya perkutut ini memiliki paruh dan kaki yang berwarna putih. Menurut kepercayaan orang yang memelihara ini konon akan menjadi orang kaya dan semua jadi yang diinginkan tercapai. Kesembilan adalah pendawa mijil atau perkutut pendawa mijil. Ciri-cirinya perkutut ini memiliki bulu ekor berjumlah 15 atau berjumlah ganjil. Menurut kepercayaan orang yang memelihara akan memiliki kewibawaan yang besar, disegani dan dihormati. Kesepuluh, perkutut Purnomo Sidi. Ciri-cirinya perkutut ini memiliki mata yang terlihat bercahaya merah seperti merah delima atau warna bulunya agak kemerah-merahan merata. Menurut kepercayaan orang memelihara akan memiliki kewibawaan yang sangat besar, disegani dan disayangi oleh orang-orang di sekitarnya. Ke-11, perkutut Mertujiwo. Ciri-cirinya perkutut ini memiliki mata berwarna kekuningan dan bulu pada bagian pantatnya berwarna kuning. Menurut kepercayaan pemiliknya agar dicintai banyak orang dan juga akan dilimpahi banyak rezeki. Konon burung ini adalah peliharaan para raja. Ke-12, perkutut Mustikaning Manuk. Ciri-cirinya perkutut ini memiliki kulit berwarna putih pada seluruh tubuhnya. Konon perkutut ini juga peliharaan para raja dan burung ini sangat baik dipelihara karena akan mendatangkan keberuntungan, rezeki, keselamatan dan dapat mempengaruhi banyak orang yang mempercayainya. Ke-13, perkutut Gedong Minep. Ciri-cirinya perkutut ini bunyi atau manggungnya selalu pada waktu matahari terbenam atau senja hari atau menjelang maghrib.
Ke-14 perkutut gedong mengo. Ciri-cirinya perkutut ini selalu bunyi manggung pada waktu matahari terbit atau fajar. Menurut kepercayaan orang yang memelihara akan mendapatkan keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta mengumpulkan harta banyak seperti emas dan berlian atau harta yang banyak. Itulah perkutut gedong mengo, manggungnya pada waktu matahari terbit atau fajar. Perkutut Wisnu Murti ke-15. Ciri-cirinya perkutut ini memiliki mata dan paruh dan kakinya berwarna hitam. Konon perkutut dengan ciri-ciri tersebut adalah untuk tumbal dan menjadi peliharaan raja. Ke-16 perkutut udan mas. Ciri-cirinya perkutut ini memiliki bulu berwarna coklat atau muda atau krem, dan perkutut yang bulunya berwarna kekuning-kuningan serta memiliki kalung atau bulu lurik yang melingkar di lehernya berwarna kekuning-kuningan. Entah itu melingkar atau tidak, dipercaya dapat mendatangkan keselamatan, kebahagiaan, dan juga rezeki bagi pemiliknya. Lebih bagus yang kekuning-kuningan tapi mengkilat seperti emas. Ke-17 perkutut Widaksana Gasta Gasti. Perkutut ini dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan dan apa yang diinginkan oleh pemiliknya akan tercapai dan juga dicintai oleh banyak orang. Ke-18 perkutut Muncis. Ciri-cirinya adalah postur tubuh sangat kecil. Konon orang yang memelihara akan selalu dianugerahi ketentraman, keselamatan, dan mudah rezeki. Ke-19 perkutut Gendewa Sabdo. Ciri-cirinya suara manggungnya keras dan merdu dan dapat digunakan untuk memikat perkutut lainnya. Konon pemiliknya akan dilimpahi banyak rezeki, keluarganya selalu tenang dan tentram. Jika waktu manggungnya lama, halus, dan merdu, maka pemiliknya akan mudah mencapai cita-cita dan juga banyak rezeki. Ke-20 rupa cahaya. Ciri-ciri perkutut ini memiliki warna bulu yang mengkilat seperti cahaya. Konon orang yang memelihara perkutut ini akan selalu dalam keadaan bahagia, kedamaian, dan ketentraman. Ke-21 adalah perkutut Condro Sabdo. Ciri-cirinya memiliki bulu bagian pundak berwarna putih. Konon perkutut ini memiliki aura untuk pemikat dan membawa suasana gembira bagi pemiliknya. Ke-22 perkutut Mistikanya. Ciri-cirinya memiliki bulu pada bagian badan atau seluruh badannya berwarna putih. Konon perkutut ini baik dipelihara oleh para raja atau pemimpin karena dapat membawa keselamatan. Ke-23 adalah perkutut Songgobuwono. Ciri-cirinya pada bagian punggungnya ada sehelai bulu berwarna putih. Konon perkutut ini akan mendatangkan rezeki bagi pemiliknya, tapi jangan memelihara perkutut dengan ciri-ciri tersebut, tapi yang bulu ekornya tidak sejajar dengan bulu ekor lainnya, misalnya tidak lurus atau tidak simetris atau abnormal. Ke-24 adalah perkutut Kusuma Wicitro. Ciri-cirinya paruh dan sisiknya kakinya berwarna keputih-putihan. Konon perkutut ini dapat mendatangkan rezeki bagi pemiliknya serta cita-citanya. Ke-25 adalah mercuci. Perkutut mercuci ciri-cirinya matanya berwarna kuning dan sipit seperti wayang belambangan. Konon pemiliknya disukai banyak orang dan juga banyak rezeki. Ke-26 adalah Satrio Kinayungan. Ciri-cirinya di tengah kepalanya ada bulu berwarna putih. Konon dapat menaikkan derajat atau pangkat dan juga kewibawaan bagi pemiliknya. Selain jenis-jenis perkutut Katuranggan di atas, masih ada beberapa jenis banyak perkutut Katuranggan lainnya, antara lain perkutut kalung tebung atau disebut juga pedaringan kebak atau kalung tembus, perkutut rondo semoyo, dan lain-lain. Semua jenis perkutut Katuranggan tersebut memiliki yoni atau kodam atau kekuatan gaib sendiri, antara lain perkutut tepung tumpeng atau kalung tepung untuk menolak santet atau black magic dan ketentraman keluarga, perkutut Pendawa Mijil dan Mercu Jiwa untuk kewibawaan, rondo semoyo untuk kelancaran dalam berdagang, dan lain-lain. Semoga saja bermanfaat informasi dari saya ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ambil yang baik-baik, buang yang tidak baik. Informasi dari saya jangan ditelan mentah-mentah. Salam Kung Mania dari Sabang sampai Merauke. Salam Rahayu, salam jabat erat, salam silaturahmi tanpa batas. Salam sukses selalu untuk Anda semua. Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.